Halo teman-teman, jumpa lagi dengan The End Channel. Kali ini kita akan membahas seri kelima dari franchise The Fast and the Furious, yakni Fast 5, atau juga dikenal dengan Fast and Furious 5, Rio Haze. Seri kelima franchise ini merupakan cikal bakal cerita yang kemudian diteruskan dalam Fast 10, atau seri ke-10. Di mana yang menjadi villain utama adalah Hernan Reyes. Sedangkan di Fast 10, yang menjadi villain utama adalah putra dari Hernan Reyes, yakni Dante. Fast 5 kembali disutradarai oleh Justin Lin yang telah mengarahkan dua seri ini sebelumnya. Fast 5 kembali membawa seluruh jajaran pemerannya termasuk pasangan Dominic Toretto, yang diperankan oleh Vin Diesel, dan Brian O'Connor, yang diperankan oleh Paul Walker. Namun tanpa kehadiran Leticia Ortiz, yang karakternya harus tewas di seri sebelumnya. Seri kelima ini juga memperkenalkan seorang karakter baru bernama Luke Hobbs, yang diperankan oleh Dwayne Johnson, yang kehadirannya jelas dilakukan untuk menyegarkan kembali kehadiran sisi action dari franchise ini. Dengan naskah yang kembali ditulis oleh Chris Morgan, Fast 5 mengisahkan mengenai pasangan Brian O'Connor dan Mia Toretto. Mereka berhasil kabur dari kejaran pihak yang berwajib di akhir Fast and Furious seri keempat, dan kini tinggal bersama di Rio de Janeiro, Brasil. Sambil menunggu kedatangan Dominic Toretto, Brian dan Mia setuju untuk membantu sahabat Dominic, yakni Vince dalam menjalankan rencananya untuk mencuri beberapa mobil, yang ternyata dimiliki oleh Hernan Reyes, yang dikenal sebagai pimpinan gangster paling ditakuti di Rio de Janeiro. Dibantu oleh Dominic yang akhirnya muncul di tengah-tengah aksi, tindakan ini jelas memicu Reyes untuk mengerahkan anak buahnya dan membunuh Dominic serta rekan-rekannya. Dominic dan Brian sendiri menemukan bahwa benda yang paling diincar Reyes dari mobil-mobil tersebut adalah sebuah chip yang berisi seluruh data kekayaan dan kejahatan Reyes yang tersimpan di salah satu mobil. Penemuan chip tersebut kemudian memberikan ide bagi Dominic dan Brian untuk melakukan sebuah perampokan yang terakhir kalinya, sebelum mereka benar-benar berhenti dan akhirnya hidup dengan tenang. Di saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat mengirimkan agen Luke Hobbs untuk melacak keberadaan kawanan Dominic dan menahan mereka. Sebagai seorang agen yang tidak pernah gagal dalam tugasnya, Hobbs telah bertekad untuk menemukan Dominic dan rekan-rekannya, walau dirinya harus menempuh berbagai cara untuk melakukannya. Franchise The Fast and the Furious pertama kali dirilis pada tahun 2001. Dan sejak pertama dirilis, mampu menarik cukup banyak penggemar setia dan bertahan hingga sekarang. Namun setiap seri dari franchise ini, mendapatkan kritik tajam dari kritikus film dunia, kebanyakan mengungkapkan rasa keberatan mereka atas plot cerita yang kurang masuk akal. Franchise The Fast and the Furious menjadi bukti nyata, bahwa kadang para penonton melihat film yang mereka saksikan dengan sudut pandang yang berbeda dari para kritikus film. Setiap seri yang dirilis, menghasilkan cukup banyak keuntungan komersial bagi para produsernya, yang tentunya tidak keberatan untuk melanjutkan perolehan keuntungan mereka hingga saat ini. Kali ketiga kerjasama sutradara Justin Lin dan penulis naskah Chris Morgan, terbukti mampu membuat Fast 5 tampil lebih mengesankan dari seri-seri sebelumnya. Justin Lin mampu menghadirkan tingkat ketegangan yang lebih tinggi, lewat dukungan deretan aksi yang dikemas lebih apik dari seri-seri sebelumnya. Aksi-aksi tersebut akan mampu memicu adrenalin para penggemar setiap franchise ini, atau mereka yang menyenangi film-film dengan tema sejenis dengan begitu kencang. Kunci dari keberhasilan Fast 5 sendiri terletak pada naskah ceritanya, yang harus diakui mampu tersusun lebih rapi dari naskah cerita beberapa seri franchise The Fast and the Furious sebelumnya. Walau menggunakan deretan karakter dalam jumlah besar, Morgan tetap memfokuskan Fast 5 pada hubungan yang terjalin antara tiga karakter utama, yakni Dominic, Brian, dan Mia, dan meminimalisir kehadiran kisah-kisah tambahan yang berasal dari karakter-karakter pendukung di film ini. Hasilnya, selain jalan cerita yang lebih jelas dan fokus, penonton dipastikan akan memiliki waktu lebih banyak untuk mencerna berbagai tampilan adegan aksi yang disajikan Justin Lin. Itu semua merupakan bagian paling esensial dari sebuah franchise, yang memang tidak pernah mengutamakan kehadiran jalan cerita, serta dialog yang cerdas dari naskah ceritanya. Penonton yang menggemari film-film dengan tema sejenis ini, mungkin tidak akan menemukan diri mereka begitu terpesona dengan tugas utama yang harus dijalankan Dominic dan rekan-rekannya. Tugas tersebut harus diakui bukanlah sebuah tugas,
yang menuntut banyak detail-detail rencana yang biasanya mampu memberikan daya pikat tersendiri dalam sebuah heist movie. Namun, Lin menyajikan Fast Five dalam ritme penceritaan yang begitu cepat, sehingga cukup mampu untuk menutupi berbagai kelemahan yang hadir di film ini. Yang juga bukan menjadi fokus utama dari kehadiran franchise The Fast and the Furious, adalah pendalaman dari setiap karakter, yang berada di dalam jalan cerita setiap seri franchise tersebut. Hal ini sekaligus menjadikan jajaran pemeran film ini, tidak membutuhkan kemampuan akting yang lebih untuk mampu menghidupkan karakter mereka. Tetap saja, adalah sangat menyenangkan untuk melihat Chris Morgan mengurangi waktu kehadiran karakter Brian O'Connor, yang seringkali cenderung terlihat datar, dan memaksimalkan perseteruan yang terbentuk antara karakter Dominic Toretto dan Luke Hobbs. Walau tidak memegang peranan yang begitu berarti untuk Fast Five secara keseluruhan, para karakter pendukung mampu diberikan beberapa dialog dan adegan kunci, yang mampu membuat kehadiran jajaran pemeran mereka, seperti Chris Ludacris Bridge dan Gal Gadot, semakin memperkaya warna dari jalan cerita film. Tetap menggunakan formula yang sama dan deretan karakter yang telah begitu familiar, Fast Five terbukti mampu tampil lebih cemerlang dari seri-seri The Fast and the Furious sebelumnya. Ditambah lagi dengan menghadirkan naskah cerita, yang lebih berfokus pada tugas utama yang akan dijalani, daripada kisah pribadi para karakternya. Naskah cerita tersebut kemudian mampu dieksekusi dengan ritme cerita cepat, yang terjaga dengan baik, serta tata produksi yang mampu mendukung kehadiran deretan adegan aksi yang lebih banyak dan lebih spektakuler. Fast Five jelas akan mampu memenuhi ekspektasi setiap orang akan franchise ini, drama yang sederhana dan minimal namun ditimpali dengan kehadiran deretan aksi yang maksimal. Demikian review singkat dari film Fast Five. Dukung channel ini dengan kasih like, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya.